إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan kajian kita di hari ini, kita akan membahas lanjutan materi kita, yaitu tentang bagian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bahwasanya Allah beristiwa atau bersemayam di atas arasy-Nya, ya, beristiwa, bersemayam di atas arasy-Nya. Mengapa perkara ini menjadi perkara yang penting? Ya, karena munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang menyelisihi apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muncul penafsiran bahwa mana istiwa itu artinya Allah berkuasa di atas arasy-Nya, ya, bukan bermakna bersemayam, tapi diartikan berkuasa, ya, diartikan berkuasa. Padahal kita dapati ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Allah beristiwa, yang secara bahasa artinya tinggi dan menetap di arasy-Nya, kita tidak dapati bahwasanya para sahabat membayangkan, apalagi mempertanyakan hakikat istiwanya seperti apa, apalagi kemudian ditolak, kemudian diartikan dengan arti yang lain, yaitu diartikan berkuasa. Ini tidak pernah terjadi di masa sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah membacakan ayat, ya, tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itulah para ulama dari masa ke masa berusaha untuk membahas dan merinci materi-materi yang berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dikarenakan dengan seperti itulah agama ini terjaga. Di antara dalil yang kemudian terus dihadirkan oleh para ulama tentang penetapan istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat Thaha ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beristiwa di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hadis sahih riwayat Muslim
ketika ada seorang sahabat mendapati ada budak hamba sayanya, budaknya Jariyah, yang salah satu tugasnya di masa itu adalah apa? Mengembalakan kambing, hewan ternak sang majikan. Ya. Maka suatu hari salah satu dari hewan ternak tersebut dimakan serigala. Ya. Lalu setelah mengetahui ada hewan yang hilang, maka sang majikan, ini sahabat ya, itu sebagai manusia ya wajar muncul apa? Muncul emosi. Dan entah bagaimana ceritanya, tuh budak hamba sahaya ditampar mukanya. Ya. Namun setelah itu sahabat ini merasa menyesal. Mengapa sampai menghukumi wanita ini dan kesalahannya tadi, ya, dengan cara dipukulnya seperti itu. Nah, penyesalannya membawanya untuk apa? Dia bertekad untuk membebaskan budak hamba sahaya ini. Dan perkara itu dia laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat ini, dan kemudian Rasulullah SAW tidak langsung mengiyakan dan meminta agar budak hamba saya ini dipanggil dulu di hadapannya, ya, dipanggil dulu di hadapannya. Lalu kemudian setelah datang budak hamba saya ini, maka Rasul bertanya kepada wanita tersebut, apa pertanyaan Rasulullah SAW? Itu Rasul bertanya, Aina Allah? Allah ada di mana? Maka wanita budak hamba saya ini berkata, Allah fis sama. Allah itu tinggi di atas, ya. Lalu kemudian Rasul bertanya berikutnya, waman ana? Ya. Sedangkan aku siapa? Maka wanita menjawab, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasul berkata kepada sahabat ini dengan berkata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya. Bebaskan wanita ini karena dia termasuk wanita yang mukminah, wanita yang beriman. Maka di situ kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan benarnya iman wanita ini dan merupakan patokan benarnya iman seorang mukmin apa? Mengimani Allah itu di atas. Mengimani Allah itu di atas. Ya. Maka ini pun menjadi pembahasan akidah. Ya. Untuk menanamkan keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh seorang mukmin meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya. Dengan beberapa ya alasan-alasan, dan nanti mungkin insyaallah kita mungkin bisa jelaskan bila ya waktunya tiba. Di antara dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam tinggi di atas arasy-Nya, ya. Yaitu di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah taala berfirman, "A'udzubillahi rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy." Sungguh Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Bersemayam di atas arasy-Nya.
adalah Imam Malik rahimahullah taala yang wafat pada tahun 179 Hijriah, merupakan ulama di kota Madinah, imam besar di Masjid Nabawi. Ketika ditanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah was su'alu anhu bid'ah wa ma araka ila dhalan. Di dalam suatu kajian di Masjid Nabawi, ada seseorang bertanya kepada Imam Malik ketika Imam Malik menukilkan ayat surat Toha ayat 5, ya, surat Toha ayat 5, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, bersemayam di atas arasy. Maka ada salah seorang jamaahnya bertanya, kaifa yastawi? Itu kaifa istawa? Bertanya bagaimana ya cara atau bentuk Allah bersemayamnya tersebut. Maka Imam Malik menjawab, istiwanya Allah, menetap dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya itu adalah maklum, ya. Perkara yang sudah diketahui maknanya, bukan majhul. Adapun bagaimananya, maka ini ghairu ma'qul, ini tidak bisa dicapai oleh nalar manusia, tidak diketahui. Mengimaninya wajib, dan bertanya tentang perkara ini adalah perkara baru yang tak pernah seorang sahabat pun menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Wa ma araka ila dhalan, dan tidaklah aku melihatmu, kepada orang bertanya tadi, tidaklah aku melihatmu kecuali engkau ini orang yang sesat. Kecuali orang yang sesat. Maka fa'umira bi ukhrija hadzal rajul. Maka Imam Malik memerintahkan agar orang ini dikeluarkan dari majelisnya. Ya, dikeluarkan dari majelisnya. Sebagaimana ini bisa kita lihat keterangan lebih jauh dalam syarah ya sunnah al-Imam Syarh Sunnah Imam Baghawi, Mukhtasar al-Ulu, ya, di lil Imam Adz-Dzahabi, ya, menjelaskan tentang perkara tersebut. Tentang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini kita bahas sedikit ya. Selain ayat yang sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Bila seseorang mengalami kesulitan, maka hendaklah dia membaca doa ini. Ya, doanya, ya, la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, ini bila seorang mengalami kesulitan, baca doa ini, la ilaha illallah al-azim al-halim. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah yang al-azim, yang maha agung, al-halim, yang maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah, rabbul arsyil azim. Robnya pemilik, ya, dia adalah Rob arsy yang agung, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Robnya langit dan Robnya bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan dia juga adalah Robnya pemilik arasy yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Apabila kalian berdoa meminta kepada Allah tentang surga, maka mintalah Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa 'alal janna wa fawqahu arsyul rahman. Karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga Allah yang paling tengah, yang paling utama, dan yang paling tinggi. Di atasnya terdapat arsy Allah yang Maha Pengasih. Jadi surga itu kan, kata Rasulullah SAW, ya, lil jannati mi'atu darajat. Surga itu memiliki 100 tingkatan.
Ini bukan untuk pembatasan, bisa lebih daripada itu. Dan yang paling tinggi dan paling utamanya adalah apa? Bernama surga Firdaus. Maka Rasul berkata, jika kalian ingin meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Dan di atas surga itu terdapat arasy Allah yang maha Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ya. Dan arasy Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh beberapa malaikat. Ya, ia menyerupai kubah bagi alam semesta ini dan dia merupakan atap seluruh makhluk Allah yang ada di bawahnya. Ya. Arasy Allah ini dipikul oleh beberapa malaikat dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya, ini malaikat yang memikul arasy ini, kata Nabi SAW, ya, udinali an uhdisa an malakin min malaikatillah min hamalil arash innama baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati amin. Rasul berkata, ya, telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang bertugas sebagai pemikul arasy. Nah, Rasul diizinkan oleh Allah menceritakan malaikatnya. Bagaimana itu? Yaitu sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya. Kira-kira kalau di kita ini berapa senti? Dari daun telinga ke pundak, ke bahu. Berapa senti? Ada mungkin 5 sentian merenya. 5 senti, coba ibu-ibu ukur cing. Dari daun telinga ke pundak, ke bahu. 10 kali ya. 10 senti ya. Tapi lihat. Malaikat pemikul arasy kata Nabi, jarak antara telinga dengan apa? Bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Kebayang besarnya kan? Itu malaikat pemikulnya. Itu beberapa malaikat ya. Kebayang nggak besarnya arasy? Seperti apa? Ya. Namun ada satu hal yang perlu kita tekankan ketika kita membahas Allah bersemayam di atas arasy. Allah tinggi menetap di atas arasy. Jangan kita bayangkan seperti raja yang bertahta di singgasananya, nggak boleh. Coba malaikat aja nggak kebayang sama kita seperti apa besarnya, apalagi arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita bayangkan seperti apa, ya, nggak akan pernah bisa sama dan tidak boleh ya kita menyamakan, membayang terbesit sedikit pun untuk menyamakan itu yang ada pada makhluk bagi Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena kalau diartikan Allah bersama di atas arasy, lalu kemudian berkonsekuensi arasnya itu seperti raja ya, berarti singgasananya lebih besar daripada rajanya, maka ini mustahil bagi Allah disifati demikian. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak bisa kita bayangkan. Arasy demikian besar luar biasa dan Allah ya bersemayam menetas di atas arasy-Nya. Jangan pernah bayangkan seperti raja bertahta di atas singgasananya. Itu nggak bisa. Ya, itu dan haram hukumnya dan tidak mungkin. Ya. Lalu kemudian, bila kemudian arasy-Nya itu lebih besar daripada Allah-Nya, lalu kemudian kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arasy-Nya kosong, berarti ada tempat yang Allah tidak menaunginya dan meliputinya, kan begitu kan? Ya. Dan itu bertentangan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetap tinggi di atas arasy-Nya. Ya. Maka dari ini wajib kita imani. Lalu bagaimana ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Ya, ketika Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim,
ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Bagaimana dengan ayat ini di mana ketika Allah Ta'ala berfirman tidak ada suatu pembicaraan yang rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang yang berbicara tentang rahasia melainkan Allah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau yang lebih banyak daripada itu melainkan Allah dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, maka apakah itu berkonsekuensi? Ya, berkonsekuensi berarti Allah berada di mana-mana. Seperti misalnya Allah Allahumma akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti Allah berada di mana-mana. Ya, maka pertanyaannya, ya, mari kita lihat. Ya, apakah makna bersama Allah itu zatnya atau apanya? Ya, ketika seorang mengatakan Allah ada di mana-mana, apakah berarti zat Allah berada di mana-mana, termasuk di tempat-tempat yang kotor dan hina, Allah juga ada di situ? Na'udzubillah. Maka tidak betul bila seorang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah menyatakan Allah menetap di atas arasy-Nya, dan kemudian ada yang berkata Allah itu di mana-mana. Kalau begitu, kenapa ketika Anda berdoa Allah mengangkat tangan? Kenapa kalian berdoanya mengangkat tangan ke atas? Ya, itu menunjukkan sudah fitrah manusia meyakini Robnya itu ada di atas. Adapun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bukan zatnya. Karena Allah berpisah dari makhluknya. Allah menetap di atas arasy-Nya, tapi mana Allah bersama mereka, maka bersama ini terbagi menjadi 2. Ada kebersamaan Allah yang bersifat umum, ada kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Ya, seperti ya Al-Mujadilah ayat 7 tadi. Itu Allah bersama, ada orang-orang yang melakukan perbicaraan rahasia, Allah bersama mereka ya secara umum. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah, ya, ilmunya Allah, pengetahuan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, hatta yang rahasia sekalipun Allah tahu. Tahu kan tidak harus bersama kan? Bisa nggak dibuktikan, Bu, di dunia kita bisa mengetahui keadaan seseorang gerak-geriknya tanpa kita ada di situ, bisa nggak? Di dunia kita nih, manusia dan manusia, bisa nggak? Gampang, pasang CCTV, benar nggak? Pasang CCTV. Apakah kita ada di situ? Kita ada di Arab lagi umrohnya, pasang HP, lihat di HP, tinggal koneksikan CCTV, bisa dilihat dari HP sekarang. Apakah kita ada di situ? Kan enggak. Jadi mengetahui, melihat, mengawasi tidak menunjukkan zat itu harus ada bersama. Benar kan? Maka ketika Allah menyatakan Allah bersama makhluknya, ya, 2 orang berbisik-bisik, ya, melakukan rahasia, perkataan rahasia, ya, Allah bersama mereka, maksudnya ilmu Allah bersama mereka, Allah melihat mereka, Allah mengawasi mereka, itu mana bersama. Ya kan? Tidak harus fisik itu, ya, dan itu manusia aja tidak harus bersatu begitu kan? Maka Allah juga kita mengatakan Allah istiwa, ya, bertinggi di atas arasy-Nya, ba'in an khalqi, berpisah dari makhluknya. Ya, apalagi lebih sesat lagi bila seorang mengatakan Allah telah bersatu bersama diri saya, manunggaling kaula Gusti. Maka kalau saya ngomong ini Allah yang ngomong, bukan saya ngomong. Nah, ini udah lebih, ya, lebih sesat lagi.
Ya, seperti itu. Jadi mana kebersamaan Allah yang pertama adalah makna yang umum. Artinya Allah mengetahui, mengawasi dan melihat. Baik melihat orang mukmin maupun melihat orang kafir, semua gerak-gerik hambanya Allah tahu. Ada lagi kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Seperti misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 128. Ya, surat An-Nahl 128 di mana Allah Taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Apa makna kebersamaan Allah yang ini? Maksudnya adalah kepada orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, Allah tidak saja mengawasi. Allah tidak saja maksudnya melihat. Ya. Allah tidak saja maksudnya mengetahui. Tapi ada yang lebih khusus lagi, yaitu apa? Allah juga menolong mereka, menguatkan iman mereka. Ini makna kebersamaan Allah yang lebih khusus. Ya. Sehingga ketika Allah berfirman di ayat yang lain, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa artinya? Allah tidak sekedar tahu keadaan orang yang bersabar ketika dia sabar dalam menghadapi masalah. Bukan sekedar melihat dan mengawasi, tapi juga Allah akan menguatkan iman mereka. Allah akan menolong mereka untuk apa? Untuk melalui musibah dan kesulitan mereka itu dengan benar. Ya, seperti itu. Maka tidak bertentangan ayat-ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan Allah tinggi, menetap di atas arasnya dengan makna Allah mengetahui bersama makhluknya, nggak bertentangan sama sekali. Dan itu bisa kita jelaskan bahkan dari aspek kemanusiaan satu manusia dengan manusia yang lain, kita saja bisa apa? Bisa memberikan contoh. Dan Allah wadillahil masul a'la, dan Allah memiliki permisan yang lebih agung daripada apa yang ada pada manusia. Ya. Maka kita mengatakan, ya, ada kalimat mungkin bisa dijadikan semacam quotes begitu ya kalau bahasa sekarang. Ya. Allah Maha Tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Ngerti nggak, Bu? Allah Maha Tinggi dalam kedekatannya, ya, tetapi dekat dalam ketinggiannya. Coba ulangi. Gimana, Bu? Iya. Kira-kira ngerti nggak? Allah Maha Tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkata di hadapan para sahabat. Perkaranya begini, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an basira, innal ladzina tad'una aqrabu ya ila ahadikum min unuqi rahilatih. Wahai sekalian manusia, maksudnya kepada para sahabat beliau, kasihanilah diri-diri kalian. Ya, masa kenapa? Karena para sahabat itu ketika mereka berdoa, dia memanggil Allah dengan lafaz yang tinggi. Mungkin secara tinggi, ya Allah gitu teriak-teriak. Ya Rob gitu. Maka Allah berkata, kasihanilah di diri kalian. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada Rob yang tuli dan juga tidak jauh. Sesungguhnya Allah kalian yang kalian berdoa kepadanya adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya
lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Allah sangat dekat. Jadi artinya apa? Allah maha tinggi dan sangat dekat dalam apa? Mendengar doa hamba-hambanya. Makanya dalam ketinggiannya dia dekat. Ya. Dekat kepada hamba-hambanya, mengetahui keadaan mereka, mendengar doa-doa orang yang berdoa. Namun dia maha tinggi dalam keberadaannya. Gitu. Jadi ketika kita doa dengan suara lirih nih, ya Allah, ampuni dosaku. Allah tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Berarti dekat nggak? Dekat banget kan? Tapi Allah maha tinggi. Makanya ya kita mengatakan kalimatnya Allah maha tinggi di atas aras, tapi begitu dekat kepada hambanya dan mendengar semua rahasia dan doa-doa mereka. Ya, seperti itu. Maka para sahabat tidak perlu berdoa dengan suara yang tinggi untuk Allah mendengar, ya. Tidak, Allah itu maha tinggi tetapi dekat, bisa maha mendengar seluruh doa-doa orang yang berdoa sehingga tidak perlu dikeraskan suaranya. Apalagi dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, janganlah kalian berdoa itu, ya jika kalian berdoa, ud'ullaha tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan tadarru, merendahkan diri dan khufyah dengan suara yang lirih, ya. Tidak perlu berdoa dengan suara yang keras dan tinggi-tinggi, ya, seperti itu. Dengan suara lirih dan penuh kehinaan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keterangan-keterangan inilah makanya keterangan inilah bahwasanya ahli sunnah menolak keyakinan wahdatul wujud, yaitu manunggaling kaula Gusti bahwasanya Allah itu, Tuhan itu bersatu dengan makhluk, dengan dirinya. Ya. Emangnya ada Ustadz orang yang pengen seperti itu? Oh, ada dan banyak. Seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Faraid, Tilmisani, Balyani dan yang lainnya. Bahkan mereka berkata seperti Arabi berkata, tidaklah engkau melihat anjing pun berbicara kecuali Allah yang berbicara. Na'udzubillah. Ya, seperti itu. Maka disinilah kemudian kenapa para ulama mendetailkan ketika beriman kepada juga dibahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada keyakinan dimunculkan oleh orang yang menyatakan di mereka tokoh agama, kemudian membawa sebuah keyakinan baru yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan pernah dipahami sedikit oleh para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seterusnya. Oleh karena itulah mengapa kita belajar akidah itu butuh tafsil, ya, butuh apa? Butuh dirinci, tidak global. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian akidah kita seperti terjaganya itu di para sahabat oleh Rasulullah SAW dari izin Allah Ta'ala wa'ala. Dan di Indonesia ini pun juga bermunculan. Ya, saya pernah diskusi sama seseorang yang punya keyakinan seperti ini. Ini ketika kita sholat nih, sebenarnya bukan kita yang sholat, kata dia. Allah itu yang sholat. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Bukan kata orang itu. Kata dia. Dia orang sih memang. Dia berbicara. Ya. Terutama ini muncul kepada sebagian yang pemahaman berawal dari tarekat. Gitu kan. Sampainya berkata bahwa Allah sudah bersatu dengan dirinya. Nah ini betul-betul pemahaman yang menyimpang. Ya, dan harus kita ya hindari dan kita dakwakan kepada manusia untuk menjauh dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya. Karena kita tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala pun turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu berkata, siapa yang meminta, siapa yang berdoa kepadaku akan aku jawab doanya.
Siapa yang meminta kepada aku akan beri permintaannya. Siapa yang minta ampun kepada aku akan ampuni untuk dirinya. Tidak berarti mana turun itu harus kita samakan dengan makhluk. Kalau turun, ya tadinya Allah tinggi, kemudian turun berarti di atasnya jadi kosong. Na'udzubillah. Ini tidak boleh kita munculkan konsekuensi-konsekuensi kemalukan ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ditanya, turunnya bagaimana Pak Ustadz? Berarti kalau turun di atasnya kosong. Ini merupakan konsekuensi pikiran manusia. Dan ini tidak boleh kita terapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11 apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada satupun yang serupa dengan makhluknya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, seperti itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang kita tutup dan perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ya, yaitu Istima'ul Juyush Al-Islamiyah ya, ala ghazwati al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Ya, kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berkumpulnya tentara-tentara Islam, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam memerangi pemikiran-pemikiran Mu'attilah dan Jahmiyah. Mu'attilah ini orang-orang yang menolak Allah punya sifat. Jahmiyah ini menolak Allah punya nama dan sifat sama sekali. Ya. Di dalam kitabnya tersebut, dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Al-Mu'attilah wal Jahmiyah pada halaman 122, ya, menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i berkata, dan ini yang jarang dinukil ya oleh orang-orang yang konon katanya mazhab Syafi'i, tapi kurang memahami akidah ke Imam Syafi'i. Ya, padahal itu sudah banyak dinukil oleh para ulama bagaimana Imam Syafi'i berakidah. Misalnya Ilmu Al-Baihaqi, ya, menulis khusus akidah Imam Syafi'i namanya Manaqib Imam Syafi'i. Ya, ya ini jarang kemudian orang-orang Indonesia yang konon katanya fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya kok beda dengan akidah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Anallaha 'ala arsy fis sama' yaqrubu min khalqi kaifa syaa wa yanzilu ila samai wad dunya kaifa syaa." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya di langitnya, lalu mendekat kepada makhluknya menurut bagaimanapun yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah turun ke langit di dunia menurut bagaimana saja apa yang Allah kehendaki. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan kita tidak boleh menggambarkan sesuai dengan keinginan kita, yang itu seperti gambaran makhluk secara umum. Haram hukumnya, karena Allah tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan tidak boleh kita samakan apapun konsekuensi atau penyerupaan yang ada pada makhluk Allah Jalla wa'ala. Demikian ibu-ibu sekalian, materi kita tentang beristiwa bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah pada waktu akan datang kita akan pindah kepada materi lain, yaitu berkenaan ru'yatullah, yaitu kita orang mukmin di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, ya. Ini ada dua hadiah. Satu untuk online dan satu untuk offline. Ya, untuk yang offline dulu, pertanyaannya yang menjawab ngacung ya, dapat hadiah dari panitia. Nah, berarti panitia nggak boleh ngacung ya. Duh, iya teh, mic teh. Dari tinggi jauh teh, ke bawah teh jatuh. Pertanyaannya, apa makna Allah bersemayam di atas aras? Mana bersemayam apa? Kalau diartikan bertengger, biru ya.
Oh, ada. Oh, ini beda-beda. Mendengar ya? Ada yang Menetap ngaco dan yang tinggi. offline? Sahih. Yang tadi jawab ya, Udah. menetap dan tinggi di atas arasnya. Sahih. Ya, itu dapat hadiah ya. Untuk yang online sekarang. Yang online ya. Allah tinggi di atas aras, tapi Allah juga bersama makhluknya. Ya, untuk yang online sekarang ya. Kebersamaan Allah kepada makhluknya itu ada dua model. Ya, ada bersama Allah secara umum dan makna Allah Dikunci deh. kebersamaan Allah secara khusus. Nah, yang online ini silakan menjawab apa perbedaan atau arti dari kebersamaan Allah yang umum dan kebersamaan Allah yang khusus. Ini siapa ya Saya Pak dari ini ya? Ustadz, Saya Umur Tesa. Raika. Umuraika, Bu Fika ya? Iya betul. Iya, ini ada tulisan. Ya, Iya, kantor cabang Sukajadi. iya. Mangga Ibu Fika, umur saya tadi itu. Umur Raika. Umuraika mangga Iya. Insyaallah. Ini untuk makna Allah bersama dengan makhluknya Secara secara umum. umum Mm-mm. sesuai Al-Mujadilah ayat 47. Jadi Allah Mm-mm. bersama melihat dan mengawasi makhluknya. Dan untuk Mm-mm. makna Allah bersama secara khusus Mm-mm. sesuai dengan surat An-Nahl 128, yaitu Mm-mm. Allah bersama makhluknya. eh, jadi inti apa maknanya lebih khusus, yaitu menolong dan menguatkan iman orang-orang yang bertakwa dan orang-orang mukmin. Orang iya, orang tayyib. Sahih, jawabannya sahih. Dapat hadiah ya. Iya, Muraika ya. Iya, iya, insyaallah. jazakallah. Jazakallah khairan ya tayyib. Barakallahu ya. Tayyib, alhamdulillah ya, hadiah sudah kita berikan kepada yang menjawab pertanyaan. Baik, sisanya kepada kita buka sesi tanya jawab ya bagi ibu-ibu offline maupun online ya kayaknya ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Anda siapa? Oh gimana? Oh langsung ngomong aja. Mana? Kenapa? Malu. Malu. Nggak apa-apa. Iya, Ustaz dong ya nak. Lalu nanti aja. Tulis aja. Kuping saya era nah. Pada naruh stay isin. Izin bertanya boleh ke yang online? Maka silakan yang bertanya. Kalau online ini ada yang bertanya dan online ya. Tasnin ya. Oh iya. Silakan Iya, Alvan Ustadz, kalau misalnya kan kalau di kita itu diajarin dari kecil ya, kalau Allah itu tidak beristiwa, maksudnya baru tahu tuh setelah belajar lebih lanjut gitu ya Ustadz. Iya. Nah, bagaimana apabila anak-anak gitu ya yang sudah belum memahami hal itu, bila tidak mengimani kalau Allah itu beristiwa di atas arasy, apakah dia termasuk batal keislamannya atau bagaimana konsekuensinya Ustadz? Misalnya udah kita kasih tahu gitu ya, tapi kan tetap ya kalau misalnya ilmu yang dapat dari sekolah pelajarannya kan nggak menerangkan hal seperti itu gitu. Jadi bagaimana konsekuensinya Ustadz Sukron? Iya, tayyib. Iya. Bagaimana dengan anak-anak ya pertanyaannya ya. Ini saya ulangi lagi, barangkali di
bisa dipahami lebih umum ya. Misalnya kita orang tua nih, ya, mungkin sudah menyampaikan, atau mungkin juga dia sudah mendengar di sekolah ya, penjelasan dari gurunya bahwa Allah itu tinggi di atas arasy, bukan di mana-mana, gitu kan. Tapi ternyata si anak ini belum bisa menyimpulkan sampai ke situ misalnya. Apakah keislamannya batal atau tidak? Jawabannya tidak ya. Karena syarat seseorang itu ya keluar betul-betul dari keimanan. Pertama dia berakal dengan akal yang sempurna. Ya. Dan ketika kita menjelaskannya itu betul-betul ya mudah dipahami dan tidak ada keraguan sedikit pun yang ada pada dirinya. Jadi kalau untuk level anak-anak ya namanya kita juga memberikan pengertian. Ya kadang-kadang dia paham, kadang-kadang ya belum ya. Jadi insya Allah ya tidak mengeluarkan keislamannya ya insya Allah. Yang penting kita terus sampaikan dengan hal yang mudah dia pahami. Seperti misalnya kalau kita berdoa kita ngangkat tangannya kan ke atas. Nah gitu kan contoh-contoh yang mudah dia pahami kan. Maka berarti menunjukkan Allah itu ada di atas. Itu. Kan buktinya kita doakan nggak tangan kita misalnya kemana-mana kan, nggak ke kanan, nggak ke kiri, apalagi di bawah kan. Kenapa kita bawa ngedoanya ke atas? Karena memang Allah ada di atas gitu kan seperti. Tapi Allah di atas itu, nah, tapi Allah juga Maha mendengar semua doa dan mengetahui semua doa. Ya, walaupun kita di sini ya Allah mendengar doa-doa dan mengabulkan doa-doa kita. Nah, mungkin hal yang seperti itu terus disampaikan berulang-ulang dan mudah-mudahan seiring umurnya bertambah, imannya semakin kokoh ya insyaallah taala. Ya ini pertanyaan tertulis ya. Bismillah. Ya semoga Allah menjaga ya kita dan semua keluarga kita ya. Amin. Pertanyaan. Bagaimana cara terbaik bagi orang tua yang ingin menjelaskan kepada anak-anak mengenai sifat Allah beristiwa di atas aras? Karena terkadang mereka terkadang mereka membingungkan apa nih ya? Allah itu membingungkan mereka, bahwa Allah itu duduk di atas aras, duduk di atas kursi yang besar. Membayangkan. Kadang-kadang mereka membayangkan Allah itu duduk di atas kursi yang besar. Iya. Kalimatnya kalimat yang ya mereka paham atau tidak, tapi pokoknya begini. Allah itu kan maha besar. Ya, maka tidak ada satupun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah duduk atas kursi, berarti kursinya kan lebih besar daripada Allah. Berarti Allah nggak maha besar dong. Gitu kan? Pokoknya Allah maha besar, tidak ada selain Allah yang bisa menampung Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar dari semua itu. Jadi besarnya gimana? Pokoknya maha besar sekali, nggak bisa kita bayangkan. Pokoknya tidak ada satupun makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan ini terus disampaikan ya. Jadi tadi tanyakan dulu kepada dia, Allah maha besar gak, Dek? Ya, maha besar. Ada enggak yang lebih besar daripada Allah? Enggak ada. Kalau Allah di atas kursi, berarti kursinya lebih besar dong daripada Allah. Berarti benar enggak kayak begitu? Nah, gitu kan? Enggak benar. Berarti ya memang enggak boleh begitu memahaminya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin demikian ya barangkali, mudah-mudahan pas ya, mudah-mudahan. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya. Wa iyyakum. Mangga. Ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir. Iya, mohon sebutkan ya tadi. ya.
Mohon penjelasannya Ustadz tentang hadis ini. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah kita singgung juga tadi ya, bahwasanya Allah itu Rabb kita, turun ke yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hinas yabqasul sulal al-akhir. Rabb kita itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian berkata, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, maka akan aku beri. Siapa yang minta ampun, akan aku ampuni. Ya, ya betul. Di sepertiga malam terakhir, Allah itu turun dan sangat dekat kepada hambanya. Ya, lalu mudah untuk mengabulkan semua doa-doa dan permintaan mereka, termasuk minta ampun. Namun, makna turun, kita imani turun sebagai yang sesuai dengan kelayakan dan kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh turun kita bayangkan, tidak boleh kita membayangkan terbesit sedikit pun turun itu kayak khotib turun dari mimbarnya. Itu enggak boleh sama sekali kita bayangkan. Pokoknya Allah menggambarkan Allah turun, ya turun sebagaimana sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tadi kita sudah hubungkan Allah itu maha besar. Bagaimana kita bayangkan turun? Allah maha besar, lebih besar dari seluruh makhluknya, turunnya bagaimana? Kan susah. Nggak akan tercover sama otak kita. Karena kalau turun kan berarti apa? Turun kan berarti ada ruangan di sekitarnya yang lebih besar daripada dirinya kan? Kalau kita gambar makhluk. Sementara Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin pencipta itu lebih kecil sama besar atau lebih kecil daripada ciptanya. Itu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka ketika kita gambarkan turun, nggak mungkin kita bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah itu dengan gambaran kemakhlukan kita. Nggak akan pernah tergambarkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketegatan dirinya pada waktu-waktu tertentu untuk mudah dan sangat cepat mengabulkan doa, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dan jangan tanyakan, Ustaz, tapi kan kalau di Amerika masih siang Pak Ustadz. Gitu kan? Nah berarti kita sudah menggambarkan waktu yang berkaitan dengan turunnya Allah dengan waktunya makhluk di dunia. Itu nggak boleh kita kait-kaitkan dengan ini. Pokoknya Allahnya gambarkan bahwasanya Allah turun ke sepertiga terakhir. Di mana sepertiga terakhir yang ada pada sebuah negeri. Itulah kemudian kita berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Ya, karena Allah sangat dekat dan yaitu gambaran Allah sangat cepat mengabulkan doa di waktu tersebut. Di sepertiga malam terakhir. Dan waktu sahur termasuk salah satu waktu sepertiga terakhir. Di mana Allah menyebutkan sifat penghuni surga itu adalah di waktu sahurnya mereka banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi sebelum adzan subuh tuh, itu waktu yang sangat tepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, beristighfar itu diajarkan, dibaca untuk di banyak tempat, di banyak waktu, sebanyak-banyaknya kita beristighfar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan khusus yang merupakan sifat sejatinya calon penghuni surga apa? Beristighfarnya mereka perbanyak di waktu-waktu sahur. Dan itu sepertiga malam terakhir. Bila dikaitkan dengan sholat malam, dapat banget tuh. Ya, dapat banget. Ya, di waktu sahur. Jadi sejam sebelum adzan, itu waktu-waktu yang sangat efektif untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kedekatan Allah di waktu tersebut ya membuat apa? Bila Allah mengampuni semua dosa-dosa kita di waktu tersebut, berarti kita membuka setiap hari kita dengan 0 dosa. Benar kan? Membuka lembaran tiap hari kita hidup berarti dengan lembaran 0 dosa. Ya zero sin gitu kan? Ya, tanpa dosa. Ya, seperti itu. Maka berita-berita tentang Allah turun sepertiga terakhir memberikan manfaat kepada kita apa? Untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memenuhi semua yang kita butuhkan dari kebaikan dunia dan kebaikan
akhirat. Allah a'lam bishawab. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.